Oke guys, sekarang kita udah di rumah guru gua dan kita bersama beliau namanya Ustadz Salim. Kita langsung aja yuk bahas apa yang mau dibahas. Oke, Ustadz. Iya, Mas. Mau nanya nih tentang yang sekarang ini nih Ustadz. Ini kebanyakan tuh was-was Ustadz. Was-was. Karena penyakit berita-berita media, Iya. tertinggi Google, takut karena apalah gitu. Iya. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Pertama, was-was itu terjadi dari gangguan jin dan setan. Dalam surat Anas tuh, minal jin wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin fi sudurin nas minal jin wan nas. Iya, membuat was-was diri kita itu dari gangguan jin dan manusia. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, memang yang Pras sebutkan tadi, banyak terjadi di masyarakat kita yang mengalami kekhawatiran, ketakutan yang tinggi terhadap COVID ini. Karena media sendiri menyeting itu, ancaman COVID itu adalah kematian. Nah, jadi orang-orang pada takut nih, kena virus corona, walhasil mati. Kan begitu. Nah, mindsetnya kan begitu, kena virus mati. Gitu mindsetnya. Itu udah cara berpikirnya sekarang nih ya, COVID-19. Makanya ketika orang-orang pada takut, ya hal yang wajar kan gitu, karena ketakutannya itu. Cuma kalau buat orang yang mati, ya nggak wajar juga, ya nggak usah berlebihan kayak gitu takutnya. Takut sih sebatas takut, sebatas aja, biasa aja. Jadi tapi jangan terlalu terbawa takut. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita merasa takut, kita akan merasa dihantui terus nantinya. Secara psikologis kita akan dihantui terus, merasa takut itu. Semakin kita takut, semakin mudah kita terkena. Nah, karena itu tuh rasa was-was itu, kita takut itu jadi gampang nempel penyakit. Oke. Nah, bagaimana sih cara pengendaliannya kayak gitu? Nah, bagaimana sih biar tenang kan kayak gitu? Ya dari sekarang lah, kita banyak-banyak membaca kalimat thayyibah. Iya. Ya sekarang secara lahiriah sudah karena itu pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer. Semuanya itu ternyata masih takutan juga. Berarti masih ada yang kurang. Ya udah, baca perbanyak kalimat thayyibah, zikir. Biar hati ini tenang. Dalam Al-Quran yang jelas, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui, orang-orang yang beriman itu adalah yang hati mereka tenang karena mengingat Allah. Ketahuilah, ketahuilah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati tenang. Nah, kuncinya satu, berarti harus beriman, harus menyertakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah menyertakan Allah, segala aktivitas kita kemana-mana pun nggak ada rasa takut, karena kita merasa dilindungi oleh Allah itu sendiri. Ingat Allah terus, sadar Allah, dari Allah. Kalau sudah tertanam di sini Allah, kita mau kemana aja udah enak, rasa was-was itu nggak ada. Udah pasrah jatuhnya kan gitu. Bukan berarti kita pasif ya, pasrah itu ya, pasrah aktif. Bagaimana dilihat aktifnya? Yaitu baca kalimat thayyibah, kita zikir, itu kan obat, itu kan senjata, itu antivirus. Itu kalimat thayyibah, zikir, Quran, itu antivirus, salawat antivirus. Cuma kan kalau masuk ke logika, nah inilah kurangnya masyarakat kita, apa-apa dinilai dengan obat. Padahal doa itu sendiri obat di situ. Quran itu sendiri syifa ataupun dawa pun, penyembuh dan juga obat. Asalnya kita nggak percaya, nggak beriman, cuma bisa baca doang, tapi meyakininya kagak. Makanya takut terus sampai akhirnya timbullah seuzon terhadap teman, timbullah seuzon kepada keluarga, saudara. Lebaran pintu di lockdown, nggak nerima tamu. Nah, jarak-jarak. Bagaimana coba itu? Yang satu kita menghindari dari penyakit corona. Satu lagi hati kita terjajah oleh penyakit batin, seuzon. Kan begitu. Betul.
Sekarang secara lahiriah lu bersihin, tapi hatinya ini nggak dibersihin, timbullah penyakit dongki, seuzon, apalagi gimana mau sembuh, gimana mau bebas dari corona kalau masih ada penyakit hati. Itu kan ujungnya kan harusnya di sini. Intinya Ibarat gagang manis, kotor disapu, hilang. Tapi kalau yang kotor nggak langsung hilang, butuh proses terus, cuci terus, cari terus sampai bersih, lalu timbul tenang. Nah, maksudnya apa? Cari ketenangan itu. Cari ketenangan itu dengan riyadhah dan memperbanyak kalimat thayyibah, zikir, itu udah mujarab, udah mujarab. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Ada pun juga itu manusiawi, hanya sebatas takut biasa, nggak berlebihan. Jadi mau kemana bebas. Pakai masker itu pun hanya sebatas menghindar dari percekcokan antara aparat dengan masyarakat. cuma ngikutin protokol doang. Protokol aja. Oke. Itu aja sih yang penting. Berarti nggak ketenangan itu nggak langsung didapat Nggak ya? langsung didapat. Harus ditanam dulu. Jadi harus tanam dulu satu. Terus yang masalah kematian tadi, masalah virus corona itu akibatnya mati. Kita harus meyakini ayat likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya menghadapi kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang waktunya, tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Mati ya mati. Wasilah mati banyak. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat sakit, ada yang lewat abis dikerokin, ada yang lewat apa lagi, macam-macam kan tuh. Ada yang lagi jalan gitu ya, koin ada. Nah, ikhtiar sudah kan gitu. Sekarang naik motor nih, udah ikhtiar nih pelan-pelan nih, masih ketabrak juga. Kan begitu, udah ajalnya. Biasanya kayak corona kan gitu, ya kita ikhtiarnya udah kan gitu. Jadi mati ya mati, waktunya mati ya mati, bukan karena corona bisa mati, kan memang sudah ajalnya. Corona yang wasilahnya saja, tapi jangan diartikan kena virus corona ntar gue langsung mati. Belum tentu, kalau belum ajalnya ya belum. Yang penting bagaimana kita bisa punya senjata di sini, meyakini bahwasanya tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah. La ilaha illallah harus ada di sini, kemana aja kita enak, bebas, nggak ada rasa takut karena sudah tertanam di sini. Nah masalahnya orang-orang kayak kita banyak kan masih mengandalkan itu dia tadi lahiriah. Jadi menghindar dari virus ini, pencegahannya masih dominan kepada cara lahiriah, cuci tangan. Buat ini aja kurang. Jauh dari adanya corona, Om Pras, Islam itu sudah mengajarkan cuci tangan lewat wudhu. Begitu. Udah dari zaman dulu udah diajar cuci tangan, Bab. Makanya kita ketika buka kitab nih, ya kita fikih nih, pertama kali yang dibahas adalah babut toharoh, bab bersuci. Kita buka lagi, kita pikir lagi, babut toharoh, watul qorib, babut toharoh, watul mu'in, buka lagi, babut toharoh, tentang bab bersuci. Udah diajarin dari kapan tahu? Ya udah. Nah, iya, selanjutnya tinggal kita kuatkan dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Itu adalah senjata paling ampuh. Jadi nggak usah takut. Nah, PR-nya adalah sekarang kita ganti dah, kita ganti. Karena lahiriah ini kita sudah jalankan ternyata nggak berpengaruh, masih ada rasa was-was takut. Nah kita kedepankan yang namanya batiniah. Batiniah kita perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat, terus baca bertafakur, merenung. Nah baru ntar timbul ketenangan. Kalau sudah tenang, rasa was-was hilang, rasa ketakutan berkurang. Enak dah jalanin apa adanya. Yang penting itu kita harus meyakini tidak, kalau sudah yastakhiru masaah, kalau ajal sudah datang itu tidak ada yang bisa
mengundurnya ataupun memajukan. Kita itu. Dan juga mau ngumpet dimanapun juga ada nama takunu yudrikukumul maut kan gitu loh. Lu di mana aja lu ngumpet, mau di benteng besar sekalipun gitu, kalau sudah waktunya maut mati ya mati. Ikhtiar ya jangan sangka nggak ikhtiar, tidak ikhtiar. Baca kalimat tauhid memang nggak ikhtiar apa ikhtiar, zikir emang nggak ikhtiar apa ikhtiar. Cuma masalahnya pemerintah kita ngelarang untuk ngadain pengajian itu dalam bentuk ikhtiar. Nah, begitu. Was itu berlebihan. Nah, mudah-mudahan aja nih. Jadi dengan adanya COVID ini sebenarnya dampaknya luar biasa. Ada dampak ekonomi yang hancur. Kedua itu dampak akidah. Umat Islam itu tergerogoti dengan rasa takut ini. Akhirnya lama-lama hilang rasa keyakinan bahasanya Allah ya Maha Penyembuh, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa menghilangkan. Fokusnya kepada corona. Itu secara nggak langsung nih akidah umat Islam digerogoti. Kalau orang yang berilmu aja semakin turun tuh akidahnya, gimana orang awam? Nah kayak gitu, makanya harus pintar-pintar kita nyikapin gitu Mas. Kayak misal nih, banyak kan teman-teman di luar sana nih masih was-was, pesan Ustaz buat mereka, buat teman-teman yang di sana apa Ustaz? Iya. Memang nggak instan ya, nggak instan. Jadi mulai dari sekarang perbanyak zikir aja. Perbanyak zikir itu salah satu cara atau riyadhah untuk bisa menenangkan hati. Karena mencari ketenangan itu nggak mudah. Itu harus ada riyadhahnya, harus mengorbankan waktunya, memanjakan waktunya di waktu malam ataupun di waktu siang atau sore untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah setelah itu kemana-mana kita mau keluar kemana-mana selalu libatin Allah, selalu bawa Allah ada di sini. Udah kita ikhtiar sudah gitu, baik secara lahiriah ataupun batiniah, pasrah dah. Nah ini terakhir tadi wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna atau wa la yastaqdimun. Gitu. Apabila telah datang ajalnya maka tidak ada yang bisa menunda-nunda ataupun juga memajukan maut itu sendiri. Nah, itu yang bisa kita bagi sharing-sharing tentang kewaswasan, kekhawatiran. Jadi agak lega dikit bisa. Karena ketakutan itu datangnya dari godaan setan, jin yang mengganggu, termasuk juga manusia, adanya media, mengasih informasi yang berlebihan, timbul rasa takut. Ya kan? Benar-benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was. Itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun juga manusia. Udah. Selebihnya kita biar tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca, karena kita mulai dari sekarang belajar meyakini apa yang sudah Allah tetapkan kepada kitab-kitab Quran. Jangan sekedar dibaca, yakini. Zikir, yakin kepada Allah. Tetap ya, ini hanya wasilah saja zikir. Itu aja Ustaz, makasih banyak nih Ustaz. Sama-sama Om Pras. Nih, jadi buat kalian udah dijelaskan, tadi udah diterangin apa aja yang buat hati kalian tenang. Terus juga nggak langsung tenang gitu, jadi harus ditanam dulu dari benihnya Ustaz ya, biar nanti timbul berakar, dia berbuah dan kita petik buahnya itu kita nikmatin, dan hasilnya buah itu adalah ketenangan. Oke. Untuk video ini itu aja. Next time kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bersama saya Pras dan guru saya Ustaz Salim di sana. See you next time. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.